Prioritas utama Inter saat ini jelas tertuju pada Ademola Lookman, target nomor satu untuk lini serang yang diinginkan pelatih Christian Chivu. Namun, fokus pada lini belakang pun tak terlupakan, terutama untuk talenta muda yang sedang naik daun, Giovanni Leoni. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian pun tertuju pada kunjungan mendadak agen sang pemain, Edoardo Cerenjar, ke kantor Inter di Viale della Liberazione. Tujuannya jelas, memperkuat kembali minat Inter terhadap bek muda milik Parma tersebut, sekaligus menjaga posisi Inter tetap kuat di tengah persaingan yang kian sengit. Leoni bukan hanya incaran Inter. Milan, Juventus, bahkan klub-klub Premier League seperti Liverpool juga sudah menunjukkan ketertarikan mereka. Karena itu, Giuseppe Marotta dan jajaran manajemen Inter telah meminta untuk terus diberi informasi mengenai perkembangan situasi sang pemain, agar bisa segera bertindak bila ada peluang terbuka. Meski begitu, transfer ini bukan perkara mudah. Parma disebut ingin mempertahankan Leoni setidaknya untuk 1 musim lagi agar nilai jualnya meningkat. Namun jika harus melepas sekarang, mereka tak akan melepas dengan harga di bawah 35 juta euro. Sebuah angka yang berat untuk Inter saat ini, apalagi setelah kemungkinan besar akan mengeluarkan 40 juta euro untuk Lookman. Namun Inter tetap membuka kemungkinan. Dengan menjual beberapa pemain yang tidak masuk rencana tim, Inter berharap bisa mengumpulkan dana yang cukup dan melakukan manuver akhir untuk merekrut bek kelahiran 2006 tersebut. Bola kini ada di tangan Inter. Di kantor pusat Viale della Liberazione, manajemen tengah merancang penawaran baru untuk Ademola Lookman, setelah tawaran awal senilai 40 juta euro tak memuaskan Atalanta. Menurut Corriere di Bergamo, Inter berencana menaikkan tawaran hingga kisaran 42–44 juta euro. Penyesuaian ini dilakukan dengan persetujuan dari pemilik klub, Oaktree. Namun, angka tersebut masih jauh dari 50 juta euro yang diminta oleh Atalanta. Peran agen Lookman sangat krusial dalam negosiasi ini. Justru dari pihak agenlah kabar soal tawaran awal Inter pertama kali bocor, bukan dari klub secara langsung. Kini, giliran Inter yang dituntut untuk mengambil langkah konkret. Sementara itu, Ademola Lookman masih menjalani proses pemulihan dari cedera otot betis kirinya. Pekan ini diakini menjadi momen penting yang bisa menentukan arah transfer. Apakah akan berakhir dengan kesepakatan, atau justru gagal total? Proyek penjualan lahan San Siro masih menjadi isu paling sensitif dalam periode kedua kepemimpinan wali kota Beppe Sala. Seperti dilaporkan oleh Il Sole 24 Ore, rencana pemungutan suara yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli kini resmi ditunda hingga September. Beredar kabar adanya kesepakatan tidak resmi antara pihak pemerintah kota Milan dengan Inter dan Milan untuk membawa dokumen serta rancangan proyek ke hadapan Dewan Kota pada awal September, dengan target pemungutan suara pada tanggal 15. Proses administratif ini diharapkan akan memungkinkan penandatanganan kontrak penjualan dilakukan pada 10 November. Tanggal ini penting karena bertujuan untuk menghindari risiko pelabelan bangunan bersejarah pada struktur cincin kedua stadion, yang bisa menghambat pengembangan lebih lanjut. Inter dan Milan, menurut laporan, bersedia memberikan jaminan tambahan terkait beberapa klausul hukum. Salah satunya adalah komitmen soal stabilitas kepemilikan saham klub dalam jangka waktu yang wajar, serta pembagian beban biaya remediasi lingkungan yang lebih ringan untuk pemerintah kota. Namun, dari pihak Partai Demokrat Milan, belum ada kepastian bahwa jadwal yang diharapkan oleh kedua klub bisa benar-benar terwujud. Yang jelas, pada bulan September nanti, proyek ini akan diajukan secara resmi ke Dewan Kota untuk dievaluasi secara nyata. Di tengah hiruk-pikuk rumor transfer yang menyebutnya terlibat dalam derby pasar antara klub-klub Istanbul, Hakan Çalhanoğlu justru menjadi sorotan karena sebuah kunjungan yang bersifat pribadi dan penuh empati. Gelandang Inter itu menyempatkan diri untuk mengunjungi Dinçer Azaphan, sosok terkenal di lingkungan Galatasaray sekaligus pemilik Tung Holding, sponsor utama klub berjuluk Cimbom tersebut. Namun, kunjungan ini sama sekali tidak berkaitan dengan urusan transfer. Çalhanoğlu datang semata-mata untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya ayah Azaphan. Sikap ini menunjukkan sisi lain dari Çalhanoğlu di luar lapangan, penuh hormat dan menjunjung nilai-nilai kekeluargaan. Azaphan membagikan momen tersebut melalui media sosial, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan sang pemain. Ia juga mengungkapkan bahwa keduanya sempat berbincang hangat mengenai kota asal mereka, Bayreuth, daerah tempat keluarga Çalhanoğlu berasal sebelum akhirnya bermigrasi ke Mannheim, Jerman, tempat ia lahir dan dibesarkan.
Setelah berminggu-minggu negosiasi, Inter dan klub Brugge akhirnya mencapai kesepakatan untuk transfer Alexander Stankovic. Gelandang muda kelahiran 2005 itu dijadwalkan segera terbang ke Belgia untuk menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Transfer ini akan mendatangkan pemasukan sebesar 10 juta euro ke kas Inter. Namun, yang menarik adalah detail tambahan dalam kesepakatan tersebut. Inter telah mengamankan opsi pembelian kembali sang pemain dalam 2 tahun ke depan, sebesar 25 juta euro pada musim panas 2026, dan 28 juta euro pada musim panas 2027. Selain itu, Inter juga akan menerima sekitar 10% dari nilai transfer apabila Brugge menjual kembali Stankovic di masa depan. Kini, tinggal menyelesaikan urusan administrasi, dan petualangan baru bagi putra dari legenda Dejan Stankovic pun resmi dimulai, dengan sorotan dari Inter yang masih melekat erat padanya. Mantan penyerang Inter dan Lazio, Ruben Sosa, memberikan komentarnya terkait pergerakan transfer Inter Milan dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web. Ia menegaskan pentingnya bagi Inter untuk selalu tampil kompetitif dan mengejar kemenangan di setiap ajang. Inter harus selalu kuat, dan berusaha menang di semua kompetisi. Dari Liga Domestik hingga Liga Champions. Karena itu, mereka sedang mencoba memperkuat timnya, ujar Sosa. Dalam kesempatan yang sama, Sosa juga mengungkapkan harapan pribadinya agar sang putra, Eros, bisa mengikuti jejak karirnya. Saya ingin dia menapaki jalan yang sama seperti saya, dari Real Zaragoza ke Lazio. Lalu mungkin suatu hari ke Inter, siapa tahu, katanya dengan nada optimis. Dia berusia 20 tahun, bermain sebagai nomor 10 seperti ayahnya, tapi lebih tinggi. Dia akan menempuh jalannya sendiri. Lecce bermimpi besar musim ini dan memiliki ambisi tinggi untuk membentuk lini serang yang terdiri dari 2 talenta muda menjanjikan, Camarda dan Pio Esposito. Keinginan ini diungkapkan secara langsung dan tanpa basa-basi oleh Presiden klub, Damiano Sticci Damiani, dalam wawancaranya dengan Sport Italia. Dia pemain berkualitas, dan kalau sudah begitu, usia tidak terlalu penting, ujar sang presiden, merujuk pada Pio Esposito. Anak ini terlihat sudah siap. Di Serie B, dia menunjukkan bisa mencetak gol dengan berbagai cara. Dia punya fisik, punya kepribadian. Sticci Damiani pun tak segan memberi isyarat langsung kepada Inter. Kalau Inter tidak berniat memainkannya sebagai starter, Lecce selalu siap memberinya tempat. Sebuah sinyal yang jelas bahwa Lecce siap menjadi rumah ideal bagi Pio Esposito untuk berkembang lebih jauh. Setelah pernyataan dari pihak manajemen dan pelatih Bayer Leverkusen beberapa hari lalu mengenai masa depan Granit Xhaka, situasinya kini semakin jelas. Gelandang asal Swiss itu tampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Leverkusen. Kabar terbaru dari Sky Sport Jerman menyebutkan bahwa Xhaka tengah bersiap untuk melangkah menuju Inggris, tepatnya ke Sunderland. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh agen sang pemain, Jose Nogueira, yang mengatakan kepada, "Kami telah mencapai kesepakatan awal dengan Sunderland. Granit ingin kembali ke Premier League. Ia sangat antusias dengan tantangan ini dan ingin menerimanya. Kami berharap Leverkusen akan menghormati keinginannya untuk pergi, dan kedua klub bisa segera mencapai kesepakatan." Pernyataan tersebut secara efektif menepis rumor yang sebelumnya mengaitkan Xhaka dengan Inter. Kini, fokus sepenuhnya tertuju pada kembalinya sang gelandang ke Inggris, dengan Sunderland sebagai destinasi berikutnya dalam perjalanan karirnya.